Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SMK Modeling mau membangun sportorium. Sportorium itu dua kata yang digabung menjadi satu. Yang pertama adalah sport hall, dan yang satunya lagi adalah auditorium. Jadi gedung ini memiliki dua fungsi, ya, fungsi ganda lah, artinya multifungsi. Jadi bisa dipakai untuk olahraga dan atau seni. Dan yang kedua adalah bisa sebagai tempat pertemuan atau acara-acara yang sifatnya itu formal. Ya. Jadi sportorium ini sangat penting untuk mengembangkan potensi bakat, minat, dan kemampuan daripada peserta didik. Apalagi di tanah Papua ini, ya. Apalagi di tanah Papua. Kalau di Jawa mungkin sportorium punya swasta itu banyak. Jadi anak-anak bisa berlatih, bisa mengembangkan potensinya. Kalau di daerah agak banyak, tapi kalau di daerah Papua ini masih sangat langka. Jadi kalau untuk supaya ke depan peserta didik atau siswa itu punya prestasi yang luar biasa, itu memang wajib hukumnya sekolah itu punya sportorium. Karena yang sportorium itu memang pusat untuk pendidikan dan latihan. Jadi untuk olahraga, semua cabang olahraga bisa dilakukan sportorium. Seni juga bisa di situ, pertemuan apapun bisa dilakukan di situ. Nah, untuk di SMK Modeling ini ya sesuai dengan visi misi. Jadi untuk membuktikan visi dari SMK Modeling itu adalah sport, seni diantaranya. Jadi sport dan seni. Jadi sport, olahraga, dan seni itu memang harus maksimal. Terlebih lagi SMK Modeling ini selalu yang bisa pentas sampai tingkat nasional dalam hal olahraga maupun seni. Sehingga dengan adanya sportorium ini, nanti ke depan SMK Modeling itu akan melahirkan anak-anak yang punya prestasi dalam segala bidang, baik olahraga maupun seni. Ini harapannya. Nah, sebenarnya yang hal seperti ini harusnya sudah lahir dari para stakeholder, terutama para pejabat-pejabat yang punya kemampuan lebih, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk bisa mengkondisikan bahwa satuan pendidikan atau sekolah itu sarana yang paling tepat, yang paling up to date, ya, untuk membangun bangsa. Jadi kalau pemerintah itu mengabaikan tentang pendidikan, ya ini sangat tidak manusiawi, sangat gak wajar lah. Gitu. Jadi pendidikan ini yang bisa membangun bangsa, tidak ada yang lain. Karena semua akan lahir dari pendidikan, sehingga pendidikan memang harus di-stressing, harus dimaksimalkan. Jadi pendidikannya itu, sarana prasarana itu harus dipenuhi. Nah, bagaimana sekarang satuan pendidikan atau sekolah itu bisa melahirkan anak-anak yang punya prestasi, manakala sarananya juga nggak ada. Ya pertama sarana, kalau sarana sudah terpenuhi baru sumber dayanya. Jadi perlu orang yang hebat, perlu pelatih yang hebat. Karena hanya mereka-mereka yang bisa menghantarkan anak itu untuk memperoleh prestasi yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai diabaikan. Lah ini pendidikan ini penting sekali. Contoh saja yang sering dialami ini, rata-rata yang dari Papua ini ya. Itu rata-rata kalau pentas nasional, itu rata-rata hanya jadi penggembira. Untuk rame-rame saja. Ini, rata-rata seperti itu. Sementara kita tahu, sadar sebenarnya itu, kalau prestasi dari tanah Papua ini sangat minim. Dan kita sebenarnya tahu, mereka itu tahu resepnya apa sebenarnya itu ya. Resepnya untuk menjadi kan anak itu lebih hebat. Tapi tidak pernah dipenuhi. Apa memang negara ini kurang uang? Ya, banyak. Cuman kadang pengeposannya yang tidak tepat. Ini yang perlu diperhatikan oleh para stakeholder, pemegang kekuasaan, pemegang dana, pemegang uang itu. Itu harusnya paham. Jangan tanggung-tanggung untuk mendongkrak pendidikan. Tanpa pendidikan negara tidak akan maju. Buktinya apa? Sekarang sudah mulai kita tergeser. Tapi begitu juga penghargaan terhadap keahlian itu harus maksimal juga. Jadi jangan penghargaan terhadap keahlian itu minim. Perlu SDM yang bagus, tentu saja nilainya juga bagus. Nah kalau kita hanya berharap SDM yang biasa-biasa, hasilnya pun juga akan
biasa-biasa. Kalau kepengen hebat, carikan SDM yang hebat, guru yang hebat, sarana dilengkapi, biayanya juga harus ada. Itu baru nanti akan jadi sekolah yang hebat. Itu alasannya itu. Jadi sangat penting sekali itu untuk mendongkrak prestasi. Jangan sampai kita salah dalam memahami bahwa pendidikan itu asal-asalan. Pejabat-pejabat itu semua itu lahir dari pendidikan. Ya, dari pendidikan. Nah, kalau kita itu hanya stagnan, menerima apa adanya, kita jalan secara konvensional konservatif, seperti dahulu, sama seperti lagunya Panca Espondang. Jadi aku masih seperti yang dulu. Nah, ini repot ini. Pendidikan tidak akan pernah menghasilkan yang terbaik. Kenapa? Masih sama seperti yang dahulu. Harusnya beda, kita modern, kita dekat dengan teknologi. Kapan kita bisa membangun bangsa, membangun daerah ini kalau pendidikan sementara diabaikan. Ini penting catatan untuk bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang lengah. Ya. Akhirnya apa? Dana terhambur, tidak tepat sasaran, akhirnya yang terjadi apa? Negara tetap akan jalan seperti biasanya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang lebih. Kalau mau lebih, mau hebat, harus difasilitasi yang hebat juga. Saya kira itu mungkin bisa dipahami oleh semua, terutama teman-teman. Jadi pesan saya, sportorium ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ya, seoptimal mungkin. Jadi jangan sampai kita sudah bisa membangun, tapi kita tidak bisa merawat, kita tidak bisa mengisi. Ini rugi kita. Jadi prestasi, terutama olahraga yang biasa kita lakukan itu, seperti pencak silat, karate, atletik, ya, apalagi itu harus bisa jalan. Begitu juga yang seni, yang teaternya, yang tari tradisional, yang musik tradisional, yang video atau film pendek, semua cabang-cabang olahraga kita harus bisa maksimalkan. Kalau memang perlu tenaga yang hebat, kita harus datangkan yang hebat. Dan sekolah kami siap untuk menyediakan fasilitas itu. Terima kasih, sampai jumpa.